Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini dari Jumat kita bisa bertemu bersilaturahim kembali dalam rangka pengajian keluarga besar karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dalam kondisi yang sehat, bahagia dan tidak kurang suatu apapun. Dan tentu bagi teman-teman kita yang sedang bertugas, kita ucapkan selamat bekerja berkarya bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita mulai pengajian kita di pagi hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah bersama dengan kita, beliau adalah Ustadz Dr. Haji Agus Sukaca, Magister Kesehatan, Wakil Ketua MPKU PP Muhammadiyah, yang nanti akan menjadi narasumber kita di kesempatan kali ini dengan tema tentang Golden Habit. Nah, di edisi berapa? Nanti kita akan sampaikan dan juga kita akan tayangkan. Nah, sebelum kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Dr. Agus Sukaca, terlebih dahulu kita akan dengarkan tadarus bersama dengan Ustadz Suwardiman, Sarjana Agama Magister Agama, dari rumah kediaman beliau. Untuk itu mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Suwardiman kami persilahkan di kesempatan ini dari rumah beliau. Monggo Ustadz Suwardiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Budi? Jelas Pak. Kameranya di landscape Pak, biar agak lebih. Untuk kali ini kita hanya baca-baca karena Halo. Halo J. Kameranya bisa dimiringkan Pak, biar lebih luas, lebar gitu. Nah begitu Pak. Sudah bagus. Pak Budi. J. Ini karena banyak anak-anak, nanti kita baca biasa tidak pakai terjemah nggih. J. Quran Surah Al-Imran surat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man takhalahu kana aminan. Walillahi 'alan man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah Allahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Bamallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab minalladzina utul kitab yaruddukum
amantukum ba'da imanikum kafirin. Kaifa takfuruna wa antum tutla wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Suardiman dari Dalem, dan berikutnya kita akan simak bersama tausiah dari Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan yang tersambung via Zoom. Beliau sekarang kalau tidak salah di Kalimantan Timur, tapi kalau salah mohon maaf saya, Dok. Assalamualaikum Dr. Agus. Di Jogja. Oh, di Jogja, Dok. Oke. Wah, kapan-kapan mampir ke studio, Dok. Bisa dari sini nanti. Mungkin Jumat depan dari sini, Dok. Kalau masih di Jogja. Baik, terima kasih Dr. Agus Sukaca. Ini masih di tema Golden Habit. Tema yang pertama, yang dulu adalah tentang sholat, kemudian kedua puasa. Nah, di pertemuan kali ini masih di puasa atau di perilaku yang lain, Dok? Yang ketiga, zakat, infak, sedekah. Baik. Ya. Jadi tema kita adalah zakat, infak, dan sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir sesi akan kita berikan waktu untuk bertanya, berdiskusi dengan beliau. Kita sudah masuk di sesi habit yang ketiga, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan habit yang pertama sudah disampaikan beliau adalah sholat, kemarin puasa. Dr. Agus Sukaca, sepenuhnya waktu kami aturkan kepada panjenengan. Semoga, Dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya. Mas Budi, Mbak Suardiman, para sejawat, Bapak Ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita kembali bertemu untuk ngaji, dan tentu ikutannya adalah silaturahim. Kita bersilaturahim, dan insya Allah ini merupakan ya, kegiatan yang bermanfaat untuk kita sekalian. Kita melanjutkan kajian kita masih tentang 9 Golden Habit. Ya. Kali ini kita mengkaji habit yang ketiga. Ya. Saya mohon izin untuk bisa share screen. Ya. Pak, sudah kelihatan gambarnya? Alhamdulillah, nampaknya sudah kelihatan. Ya. Zakat, infak, sedekah, ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini zakat, infak, sedekah ini merupakan amalan yang luar biasa. Ya. Amalan yang mempunyai efek yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah ya, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan dasar perintahnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk.
Perintah zakat itu sesajar dengan perintah sholat. Ini menunjukkan pentingnya, ya, pentingnya zakat itu juga sepenting sholat. Jadi ini merupakan amalan yang sangat penting buat kita sekalian. Allah juga berfirman, laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab wa qamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, albir, kebaikan itu termasuk di dalamnya adalah atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya. Jadi kalau kita sudah pada tingkatan berani dan mampu memberikan harta yang kita cintai, nah itulah bagian dari albir, bagian dari kebaikan. Sehingga ya, zakat, infak, sedekah ini sesungguhnya merupakan bagian dari cara kita untuk membangun albir, membangun kebaikan. Sehingga ini patut untuk kita perjuangkan, bisa memberi. Hikmahnya luar biasa ini memberi ini Bapak Ibu sekalian. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya terhadap 100 biji. Jadi kelipatannya 7 kali 100, ya 700. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya,
dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, menafkahkan harta hambanya. Hambanya siapa yang dituju di sini? Itu akan meningkat kebaikan manusia, melipat gandakan nilainya. Dan pelipat gandaan nilai itu selama ini banyak difahami dimensinya ukhrawi saja. Padahal sesungguhnya dimensi duniawinya kita juga memperolehnya. Jadi kalau kita harta yang kita miliki itu kita nafkahkan di jalan Allah, maka pelipat gandaannya itu di akhirat sudah pasti. Tetapi di dunia itu juga pasti. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, biasanya kita juga akan mendapatkan sesuatu. Meskipun tidak dengan cara yang persis sama. Bisa dengan cara-cara yang berbeda. Tetapi kita akan mendapatkan sesuatu selagi kita di dunia ini. Orang yang nyah-nyoh, gampang memberi, itu juga menjadi jalan untuk mendapatkan lebih banyak. Bapak Ibu ya, pernah membaca bukunya Rhonda Byrne, Secret ya, atau The Secret. Ya. Nah itu ternyata ilmu untuk kaya itu caranya dengan memberi. Jadi orang yang mau kaya itu harus suka memberi. Nah ini teori dunia. Ya. Artinya orang yang memberi itu orang yang berkelimpahan. Kaya adalah kondisi berkelimpahan. Ya, luber, ya, itu orang yang kaya. Jadi tidak hanya cukup, tetapi luber. Ya. Maka dengan meluberkan ya, kekayaannya, maka ini sedang mengundang keluberan, mengundang kekayaan. Nah itu teori ya, yang dikemukakan oleh Rhonda Byrne dan pengaruhnya luar biasa itu. Ya. Jadi buku dan filmnya Rhonda Byrne itu yang akses luar biasa banyaknya. Konon dalam hitungan miliar. Ya. Jadi kalau kita punya teori bisa diakses orang ribuan aja itu sudah termasuk luar biasa. Ya. Ini yang disampaikan Rhonda Byrne ini miliaran. Ya. Jadi banyak orang yang sudah memahami atau membaca atau menonton ya, apa yang dikemukakan oleh Rhonda Byrne itu. Secret, salah satu kunci menjadi kaya adalah memberi. Nah itu kan kunci duniawi, ya, kunci duniawi. Sementara yang diberikan oleh Allah buat kita sekalian itu bukan hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Sehingga efek dari menafkahkan harta di jalan Allah itu dunia dan akhirat. Jadi kalau di situ dicontohkan akan berlipat 700 kali, ya. Nah, ini saya kira tidak eksak 700, bisa lebih, ya, bisa kurang, ya. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis juga disebutkan perumpamaan bakhil dengan munfik. Munfik itu orang yang suka memberi, ya, munfik. Ya. Bakhil itu orang yang susah memberi, ya, itu bakhil. Ya. Kalau bahasa Jawanya medit, ya. Ya. Pelit. Ya. Ada perumpamaan bakhil dan munfik itu seperti dua orang yang mengenakan baju jubah dari besi yang hanya menutupi dada hingga tulang selangka.
Munfik, setiap berinfak, bajunya melonggar, menjauhi kulitnya, hingga menutupi seluruh badannya hingga ujung kaki. Bakhil, setiap kali berkesempatan berinfak tidak berinfak, bajunya menyempit dan menempel semakin ketat pada kulitnya dan tidak bisa melonggarkannya. Bayangkan pakai baju ini kalau baju besi semakin menyempit untuk bernapas susah, ya. Wah, itu bikin sesek. Itu permisalan orang yang bakhil. Begitu ada kesempatan memberi, dia tahan, ya, hartanya dari memberi makin menyempit. Ada kesempatan lagi, ya, mungkin ada yang pengurus masjid, ya, minta untuk untuk infak pembangunan masjid misalnya, ya, bilang waduh lagi nggak ada, ada gitu ya. Nah, itu menyempit lagi. Di setiap kesempatan dia tidak mau, nah, itu seperti mengenakan baju besi yang semakin sempit. Nah, hidupnya akan menjadi sesek, ya, tidak nyaman. Nah, sementara orang yang suka nyah-nyoh, ya, yang suka memberi, itu bajunya semakin longgar. Ya. Yang semula sebatas dada dengan tulang selangka, ya, itu menutupi badannya, ya, dan longgar, ya, dan longgar, nyaman, ya, nyaman digunakan. Itu perumpamaan, ya, orang yang bakhil dan yang munfik. Nah, ini orang yang kehidupan longgar, nah ini tentu hidupnya akan terasa menjadi nyaman, ya. Hidupnya akan nyaman orang yang berada di dalam kelonggaran. Sementara orang yang dalam kesempitan, hidupnya juga pasti menjadi tidak nyaman. Nah, ada buku yang menarik, ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada yang terjemahan ini. Saya membeli itu dulu di Periplus, ya, waktu belum ada terjemahnya. Ya. Sekarang sudah ada terjemahnya, The Power of Giving, yang ditulis oleh Azim Jamal dan Harvey McKinnon. Ya. Ini bukunya ini menurut saya sangat menarik. Ya. Kalau Azim Jamal seorang Muslim, Harvey McKinnon bukan seorang Muslim. Nah, mereka menulis buku The Power of Giving, kekuatan memberi. Nah, di dalam buku ini, ya, banyak sekali diceritakan tentang betapa memberi itu suatu amalan yang dahsyat. Antara lain apa? Ada suatu rumus, ya. You get more than you give. Orang yang memberi itu, dia akan mendapatkan lebih banyak daripada yang diberikan. Ini sudah menjadi rumus, ya. Nah, mereka menyatakan you get more than you give. Anda mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda keluarkan. Nah, ayat tadi, ya, perumpamaan orang-orang mukmin yang menafkahkan di jalan Allah, ya, semisal menanam satu biji, ya, tumbuh tanaman ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, kan berarti lipatnya 700. Ini jelas itu more, ya, lebih banyak than you give. Jadi Islam sudah lebih dulu, ya, menyampaikan rumus ini. Dan bahkan kelipatannya bukan hanya 1, 2, 3, 4, ya, tapi kelipatannya 700 kali. Nah, ini yang menarik, ya. Memberi itu menjadikan sekresi endorfin meningkat. Bapak-Ibu sekalian, ya,
Bapak Ibu kenal ya hormon endorfin. Ya. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Nah, dengan memberi, sekresi endorfinnya meningkat. Karena meningkat endorfinnya, maka perasaan bahagia itu akan menyelimuti. Jadi orang akan merasa bahagia ketika kadar endorfinnya itu meningkat. Nah, itu dipicu oleh memberi. Sehingga dengan apa? Dengan meningkat kayak endorfin tadi, perasaan bahagia itu akan muncul. Nah, bahagia itu menyebabkan imunitas meningkat. Kalau imunitas meningkat, kesehatannya terjaga, dan bila sakit itu cepat pulih. Berangkat dari apa? Dari memberi. Ini yang menarik ini, ternyata bisa menurunkan kolesterol. Ya. Itu ada apa? Ada jurnal yang dikutip di dalam buku itu, ya. Menguatkan jantung, mengurangi chest pain, nyeri dada. Nyeri dada itu kan biasanya manifestasi dari sumbatan pada arteria koronaria, ya. Pembuluh darah yang memberi makan kepada jantung. Ya. Itu salah satu manifestasinya adalah chest pain, ya. Nyeri pada dada. Nah, ternyata dengan memberi ini itu menjadi apa? Menjadi kurang dan menurunkan stres. Nah, ini stres ini memang banyak sekali ya, faktor-faktor ya yang menjadi apa? Menjadi akibat lanjutan dari stres ini. Termasuk berbagai macam penyakit ya, itu bisa dimulai dari stres. Nah, biasanya, Bapak Ibu sekalian, orang yang banyak memberi, itu silaturahimnya juga akan terjaga dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu memberi kepada orang-orang yang memerlukan, ya diberikan, itu biasanya hubungannya akan semakin akrab, hubungannya akan semakin baik, dan hubungan yang baik, hubungan yang akrab, itu memperluas rezeki. Hadis tentang silaturahim ya, itu menjadi apa namanya bagian dari indikator keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memperkuat silaturahim, menyambung silaturahimnya. Ini satu hal yang apa yang mesti dilakukan. Ya. Nah, di apa namanya di hadis yang lain disebutkan ya barang siapa ingin ya, diluaskan rizkinya, man arada ayub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Sambung silaturahim ini memperluas rezeki, memperpanjang umur. Dan menarik di dalam buku ini, ya, itu orang-orang yang suka memberi. Itu dalam buku ini disebutkan memiliki usia lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang yang kurang suka memberi. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hadis silaturahim, ya, orang yang silaturahim, ya, dipanjangkan usianya, ya, ini ketemu di sini. Ya. Ternyata angka harapan hidupnya atau usia rata-ratanya lebih panjang dibandingkan dengan orang yang tidak suka memberi. Ini salah satu pengaruhnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang suka memberi
itu memiliki rasa aman yang meningkat. Karena apa? Biasanya orang yang memberi itu adalah orang yang tidak takut kehilangan. Orang yang tidak takut kehilangan itu rasa secure-nya, ya, rasa amannya itu tinggi. Orang yang merasa tidak aman itu biasanya takut kehilangan. Ya. Ninggal motor di luar, takut kalau nanti dicuri orang. Ya. Naruh barang di rumah, takut nanti kalau dicuri orang. Akhirnya bikin tembok tinggi-tinggi. Karena apa? Serba takut. Tapi orang yang suka memberi biasanya sudah tidak takut kehilangan. Nah, orang yang tidak takut kehilangan itu mulya. Jadi sudah tidak takut kehilangan. Ya, kalau misalnya hilang ya nggak apa-apa misalnya. Itu hidupnya akan tenang. Tapi orang yang wah begitu ketakutan dengan yang namanya kehilangan, ya itu rasa amannya rendah. Nah, rasa aman yang rendah ini berkaitan juga dengan apa? Dengan stres, dengan penyakit. Karena apa? Karena orang yang tidak merasa aman akan mudah terkena penyakit. Nah, membiasakan untuk memberikan rasa aman. Orang yang memiliki rasa aman yang tinggi, hidupnya akan terasa penuh makna. Maka Bapak sekalian, jadilah orang yang tidak takut kehilangan. Nah, dengan apa? Dengan membiasakan untuk memberi kepada orang lain. Nah, karena sesungguhnya itu yang milik kita, ya, yang kita berikan itu sesungguhnya itu yang milik kita abadi. Sementara yang kita pakai sendiri, ya belum tentu itu akan menjadi milik kita. Kalau meninggal, dia menjadi milik ahli waris. Kita tidak bawa. Ya. Sementara yang sudah kita infakkan, yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu yang sesungguhnya akan menjadi milik kita di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu, ya, silahkan Bapak Ibu sekalian ya, untuk mendesain ya, bagaimana dengan ZIS ini. Berani menentukan porsi lebih dari 2,5% tidak? Ya, kalau standarnya kan 2,5% ya. 2,5%, kalau bisa ya lebih. Nah, untuk yang masih penghasilannya pas-pasan, 2,5% cukuplah. Tapi kalau yang sudah tidak pas-pasan, ya sudah berlebih, artinya untuk kebutuhan primer sudah tercukupi, sebagian kebutuhan sekunder sudah tercukupi, ya tentunya jangan 2,5% lah, mesti lebih, ya mungkin berani ambil 5% atau lebih dari itu. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah untuk membayar ZIS ini menunggu kebutuhan primernya cukup? Nah, kalau zakat itu memang ada nisabnya. Jadi sampai batas tertentu kita baru bayar. Tapi kalau infak, sedekah, ya, itu nggak ada nisab. Berapapun penghasilan kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah. Oleh karena itu, ya, untuk infak sedekah ini, mari kita mulai dari penghasilan berapapun. Karena itu adalah untuk memanggil nikmat Allah lainnya itu hadir. Orang yang memberi, ya, itu sesungguhnya sedang memanggil nikmat Allah yang lainnya untuk hadir. Nah, orang yang ngekepi hartanya, nggak bisa keluar sedikit pun, itu sesungguhnya sedang memelihara mental sebagai orang miskin. Orang miskin itu kan orang yang kekurangan, ya. Apa yang ada tidak cukup untuk kebutuhan dia. Sehingga tidak ada yang keluar. Itulah mental orang miskin. Sehingga orang yang tidak mau keluar sesungguhnya dia sedang memelihara kemiskinan di dalam dirinya. Kalau pengen kaya, maka mulailah suka memberi.
maka kita akan menjadi kaya. Nah, alhamdulillah ini ya di PKO Bantul sudah dipotong ya, ZIS-nya 2,5%. Nah, tapi mungkin bisa ditawarkan itu untuk para sejawat itu ya yang penghasilannya sudah cukup besar ya, kalau bisa ya jangan cuma 2,5%. Tetapi karena ini bagian ibadah mesti atas keridhaan. Jadi keputusan dari direksi 2,5%. Tetapi masing-masing bisa menambah sendiri-sendiri seberapa diinginkan. Mau 5% boleh, mau 6% boleh, mau 10% boleh. Kalau optimalnya dia pada humus. Humus itu 1/5. Ya, 1/5. Kalau ada yang berani 1/5, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah, ya, dengan kita suka berzakat, infak, sedekah, ya, kehidupan kita akan jauh lebih baik. Saya persilakan untuk menulis ya komitmen Bapak Ibu sekalian ya, untuk apa menjadi pembayar zakat, infak, sedekah. Berapa persen dari total penghasilan Bapak Ibu sekalian. Ini almalnya itu ada yang hakum maklum, ada yang hak orang lain, milik orang lain atau didedikasikan untuk orang lain, yang ditentukan porsinya, dipermaklumkan porsinya. Monggo ya, minimal 2,5%, boleh lebih. Nah, kelebihannya sesuai dengan apa? Dengan keinginan masing-masing. Saya kira ini, Mas Budi, Bapak Ibu sekalian, ya, habit yang ketiga, membangun habit suka memberi. Dan ini merupakan bagian jalan ya, untuk hidup bahagia. Insya Allah ya, dengan suka memberi, Allah akan menganugerahkan kebahagiaan buat kita sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, Wakil Ketua MPKU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah memberikan pencerahan kepada kita habit yang ketiga, yaitu habit untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih soleh untuk melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Dan kita semakin tercerahkan. Tentunya tadi ada tantangan dalam diri kita, seperti yang beliau sampaikan bahwa ya tidak 2,5% lah, kalau bisa lebih dari itu saya kira lebih baik. Nah, godaan-godaan tentu kanan kiri, sisi kiri, wah ini ada harus bayar apa, sisi kanan, jajan, dan yang lain lah ya. Nah, menarik, monggo kami persilakan teman-teman sekalian untuk memperdalam lagi tentang habit yang ketiga ini dari Golden Habit, 9 kebiasaan baik yang harus kita lakukan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bisa di chat Zoom, bisa langsung raise hand, bisa juga dibuka speakernya. Kita coba lihat, ini sudah ada 173 karyawan dok yang bersama dengan kita di pagi hari ini, dan memang luar biasa semangatnya teman-teman. Ini sudah ada pertanyaan dok, saya bacakan. Assalamualaikum, mohon izin tanya dokter, bertanya terkait dengan dari Mas Dahlan, Bangsal Al-Kausar. Menarik sekali kajian hari ini. Pertama, hadis arba'in keempat tentang setelah Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 ketetapan, ya, rizki, ajal, amal, bahagia, atau sengsara. HR Bukhari Muslim. Gimana korelasinya dengan jika silaturahmi maka akan memperpanjang umur, ya, jatah umur yang sudah jadi qadar dari Allah. Lalu yang kedua, kita sadar manusia tempat salah dan dosa. Bagaimana dok agar amalan kita itu bisa menutupi baiknya dosa atau mungkin mengurangi dosa dengan amalan jariahnya. Amal jariah itu yang bagaimana sih dok? Matur nuwun. Monggo Dr. Agus. Oke. Yang pertama dari siapa ya tadi ya? Dari Mas Dahlan ya? Oke. Jadi begini, bahwa Allah menetapkan rezeki, menetapkan usia,
yang itu di dalam hadis itu memang ada. Tetapi yang ditetapkan itu hasil akhir atau rumus. Kan wallahu alam kita tidak tahu. Ya. Hasil akhirnya misalnya, oh dia ditetapkan rezekinya hanya cukup untuk hidup miskin. Atau yang ditetapkan adalah rumus-rumus. Kalau dia upaya begini, maka dia akan menghasilkan ini. Kalau dia upayanya ini, hasilnya ini. Ya. Potensi itu sudah disiapkan semua oleh Allah. Ya. Tetapi kemudian dia menggunakan cara yang mana? Kalau dia menggunakan cara yang digunakan oleh orang-orang kaya, maka dia akan menjadi kaya. Tetapi kalau dia memilih cara yang digunakan oleh orang-orang miskin, dia akan menjadi miskin. Ini yang saya pahami. Termasuk usia. Ya. Usia ini menurut hadis ini bisa diperpanjang. Ya. Barang siapa yang silaturahmi akan memperpanjang usianya. Dan itu juga terkait dengan upaya-upaya kesehatan kita. Kalau dia olahraga, dia melakukan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan dengan baik, maka peluang usianya lebih panjang. Makanan-makanannya itu makanan yang sehat, peluang usianya adalah panjang. Nah, sehingga saya memahami ketetapan ini adalah potensi yang setiap manusia itu bisa melakukan perubahan-perubahan atas potensi itu. Jadi ini terbukti dengan hadis tadi, ya, rezeki bisa diperluas, ya, umur bisa diperpanjang. Ini menurut saya sesuatu hal yang menunjukkan bahwa sesungguhnya penetapan itu bukan dalam bentuk berapa yang diberikan. Jadi misalnya kalau yang diberikan misalnya, oh ini diberikan 10 juta. Bukan, tapi proses. Semua peluang untuk mendapatkan rezeki sudah Allah tebarkan, sehingga siapa saja tidak akan kekurangan, cuman menjadi kaya atau menjadi miskin adalah pilihan masing-masing menggunakan cara mana yang mau digunakan. Ini yang saya pahami, ya, yang saya pahami. Sehingga kita boleh memilih dengan cara apa, ya, kita menjalani hidup di dunia ini. Yang pertama, yang kedua apa tadi ya, Mas Budi? Ya, yang kedua terkait dengan kita sadar manusia tempat salah dan dosa. Bagaimana dok agar amalan kita itu bisa menutupi banyaknya dosa dengan amalan jariah? Nah, bentuknya seperti apa dok amalan jariah itu? Ya, Allah memberikan ampunan kepada kita itu dengan banyak sekali cara. Dosa sebesar gunung pun kalau kita bertobat diampuni. Ya, tobat yang tobatan nasuha. Kita berjalan menuju masjid. Tiap langkah itu menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat. Kita tinggal di masjid, ribat, menunggu sholat setelah sholat. Itu menggugurkan dosa. Kita beramal baik, itu juga menggugurkan dosa. Allah memberikan banyak cara untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Jadi caranya banyak banget. Ya. Termasuk diantaranya dengan apa? Dengan amalan jariah. Amalan jariah itu adalah amalan yang kemanfaatannya berlangsung terus. Ya. Kemanfaatnya berlangsung terus. Misalnya kita membangun masjid, dimanfaatkan meskipun kita sudah meninggal. Membangun jalan dimanfaatkan meskipun kita sudah meninggal. Ya. Jadi kemanfaatan yang jalan terus. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Dosa seperti apapun, kalau kita bertaubat dan menjalani amalan-amalan penghapus dosa, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu, ya. Pak Dahlan. Ya. Iya, baik. Terima kasih Dr. Agus. Super sekali ya. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Dahlan. Lanjut dok, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Setia. Ini ibu yang sangat setia sekali dok ini ya, karena Ibu Setia. Iya, alhamdulillah. Ya. Izin bertanya dokter, jika seorang istri ingin berinfak atau bersodakoh menggunakan uang hasil dari pendapatannya sendiri, apakah harus izin dengan suami? Nah, monggo dokter. Iya. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Iya, kalau pertanyaannya hukum, ya hukum, uang sendiri kan tidak harus
taren ya kepada yang lain, uang itu uang sendiri. Kalau uang suami ya harus taren. Ya. Tapi begini, hidup berkeluarga itu kan tinjauannya bukan hanya masalah hukum, tapi ada masalah bagaimana keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis, komunikasi antara suami istri itu terbuka. Sehingga kalau ada apa-apa dengan terbuka itu akan menjadikan hubungannya akan semakin harmonis. Tapi kalau ada hal-hal yang suka disembunyikan, nah itu nanti bisa menjadikan ganjalan di dalam membangun komunikasi. Nah, sehingga tinjauan kita jangan hanya tinjauan hukum ansi. Kalau hukum sih nggak apa-apa, uangnya sendiri kok, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya suami tahu, oh saya punya uang ini, saya bekerja di PKO Muhammadiyah Bantul, ini menjadi uang saya, ya terserah saya sih mau gunakan untuk apa. Ya secara tinjauan hukum tidak ada masalah. Ya. Tetapi untuk keharmonisan sebuah rumah tangga, ya, kita mesti terbuka dengan suami terbuka, ini loh uang saya, gaji saya sekian, ya saya mau gunakan amal untuk apa, monggo. Saya kira ini akan menjadi bumbu penyedap kehidupan rumah tangga kalau kita suka terbuka. Ngaten? Ya. Pertanyaan dok, ya. Bagaimana hukumnya memberikan kepada orang yang peminta-peminta? Hukumnya itu kalau Qur'annya yang orang-orang yang menafkahkan hartanya kepada yang meminta atau yang tidak meminta. Itu Qur'annya ya. Jadi memberikan itu kepada yang meminta atau yang tidak meminta. Nah, dua-duanya ya harus ada porsi untuk yang meminta-minta atau untuk yang tidak meminta-minta. Jadi tidak masalah kita memberikan kepada yang meminta. Nah, perkara yang meminta-minta itu ternyata orang kaya, seperti pengemis-pengemis jalanan itu ada yang menelusuri ternyata bukan orang miskin, pengemis itu sebagai profesi gitu ya. Nah, itu masalah lain ya. Jadi ini kalau dia meminta karena profesi, ya saya kira kita bisa bisa pertimbangkan ya, bahwa ini ternyata profesinya memang pengemis ya, rumahnya bagus ya, sandang pangannya sebenarnya bagus, tapi ketika menjalani profesi mengemis dia menggunakan seragam mengemis ya, seragam yang kurang bagus. Nah, ini tinjauannya berbeda. Tapi kalau Quran itu yang meminta memang orang yang memang betul-betul memerlukan meminta itu kita berikan, yang tidak meminta banyak orang yang punya harga diri yang meskipun dia lapar sekali, nggak punya sama sekali, tapi jangan sampai minta, itu juga ada. Ini yang harus kita perhatikan untuk juga tetap diberikan. Ngaten. Baik, terima kasih. Ini ada lagi dok, mohon izin dok untuk dijawab dari Ibu Desi Yani Wahyu. Izin bertanya dokter, apakah infak dan sedekah itu ada bedanya? Sekaligus dok dari Mas Arba'in, izin bertanya dokter, apakah memberikan sesuatu kepada orang tua bisa dikatakan sebagai sedekah? Dua pertanyaan tadi dok. Iya. Mengakhiri sesi ini. Iya. Satu, kita memberikan itu kepada zawil kurba. Yang pertama yang diutamakan itu kepada zawil kurba, kepada orang-orang dekat, keluarga dekat ya. Keluarga dekat itu termasuk bisa sedekah, bisa infak ya. Ya, hanya memang ya ini pendapat-pendapat kalau untuk zakat orang yang berada di dalam tanggungan. Ya, jangan seperti orang tua itu kan mestinya kan orang yang berada di dalam tanggungan. Ya, itu mestinya hidupnya kalau orang tua tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan, itu mesti di dalam tanggungan anak. Sehingga ini masuk di dalam biaya operasional keluarga si anak. Ya. Demikian ya. Nanti soal nomenklatur tentang beda zakat, infak, sedekah ya. Ini nanti lazismu PKO Bantul itu yang menjelaskan itu. Kan ada lazismunya tuh ya? Ada. Pak Suwardiman katanya dok. Ya. Nanti biar lazismu yang menjelaskan. Baik, terima kasih Dr. Agus. Jadi nanti Bapak Suwardiman bisa menyampaikan di grup WhatsApp
keluarga besar karyawan PKU Bantul tentang bedanya sedekah dan juga apa tadi Mas Budi naik? Infak. Ya, sedekah dan infak nanti akan disampaikan. Kalau perlu mungkin buat poster kali ya, setelah itu buat poster ya, zakat, infak, sedekah. Biar kemudian nanti bisa memberikan penjelasan. Dokter, mohon maaf ini ada lagi dok, mohon izin dok. Ini kalau pertanyaannya Ibu Silvi, Assalamualaikum dokter tentang sedekah. Saya pernah mendengar sedekah untuk suami adalah kepada istrinya. Ini tadi mungkin jawabannya udah sama dengan tadi ya, yang di atas ya. Terima kasih Mbak Silvi. Lalu berikutnya Mbak Trisna Santi, Assalamualaikum, izin bertanya dokter Agus, bagaimana hukumnya jika harus infak, namun sudah ditentukan besaran nominalnya. Nah ini misalnya, mohon ya, misal mungkin begini, misalnya kewajiban infak pada siswa baru, bahkan terkadang ada orang tua yang sampai berhutang untuk membayar infak tersebut. Nah ini dok, jadi di sekolah mohon karena ada bencana alam di mana maka infak minimal 20.000. Nah sedangkan yang bersangkutan mungkin sebenarnya dalam kondisi yang tidak dalam posisi memiliki rezeki yang cukup itu. Monggo dok. Boleh saja infak ditentukan, misalnya infak untuk masjid ada yang 20-an ribu, ada yang 100-an ribu, ada yang sejutaan, tidak ada masalah ya. Tinggal kita memilih yang mana, ya, milih yang mana. Nah, kemudian saya pernah juga waktu membangun rumah sakit Aisyah Samarinda, saya mengeluarkan infak fisabilillah, mulai dari 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 jutaan. Ya. Jadi tinggal mereka memilih mau berapa, kalau mampu yang 1 jutaan ya infak yang 1 juta. Kalau 100-an ribu infak 100.000. Tidak masalah ya. Jadi tidak ada masalah kita menentukan nominal untuk infak. Ya. Nah bagi yang ini dok, bagi yang tidak mampu dok sehingga harus berhutang, apakah sebenarnya ada kewajiban ya? Ini kalau untuk sekolah ya. Nah, misalnya sekolah ini infaknya sekian, itu kan atas dasar kesepakatan, ya, atas dasar kesepakatan. Jadi misalnya sekolah menetapkan ini infaknya 1 juta misalnya untuk masuk. Nah, kesepakatan itu bagi yang mau nyekolahkan anaknya di situ, sepakat nggak? Kalau nggak sepakat ya nggak usah nyekolahkan di situ, nyekolahkan di tempat lain yang infaknya mungkin tidak sebesar itu. Jadi itu biasanya atas dasar kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya ada kebijakan lagi, ya 1 juta infaknya, tapi tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu bisa diberikan dispensasi misalnya, yang tidak mampu tidak perlu infak. Misalnya gitu kan biasanya ada kebijakan. Ya, jadi saya kira ini bagaimana negonya, musyawarahnya. Dan ruang untuk nego, ruang untuk musyawarah itu terbuka ya di dalam ketentuan ajaran Islam. Iya, baik. Terima kasih Dr. Agus. Apakah masih ada, Mas? Baik, saya kira cukup demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di habit yang ketiga dan Jumat mendatang kita akan masuk di habit yang keempat ya Dr. Agus, kalau tidak salah. Atau masih di Oke. Yeah. Baik, jadi Jumat mendatang kita akan masuk di habit yang keempat. Jadi jangan lupa terus simak tausiah kita menuju ke the 9 golden habit ya, untuk bentuk perilaku diri kita agar menjadi perilaku yang positif ya. Dan tentu ini sangat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian pengajian kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Agus Sukaca. Sehat selalu Dok, terus menebar manfaat dan dakwah terus untuk masyarakat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian mari kita akhiri bersama pengajian kita di pagi jelang siang ini. Rekaman dari pengajian kali ini nanti kita akan upload di YouTube-nya PKU Bantul. Jadi yang terlambat mengikuti ataupun yang belum sempat mengikuti nanti bisa lihat di YouTube-nya PKU Bantul. Mohon maaf segala khilafan, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur suwun dokter, matur suwun Bapak Ibu sekalian.